Yeay, good day sahabat rock and roll, selamat pagi. Ih, sebelah aku lihat dong. Ketawa mulu nih, belum udah ketawa mulu. Iya, thank you banget ya sudah hadir di Sama-sama. studio Ibu Cantik Rock and Roll. Sahabat rock and roll sebelah aku ini, aduh cowoknya ganteng banget. Aku terkesima karena suka lihatnya kan cuma di TV ya kan, di YouTube, di Instagram, apalagi kemarin ya bikin foto. Aduh kece banget ya. Ini nanti fotonya ditampilin kan? Iya, iya, pertama Kakak Sabila Juba nih ya. Ya ampun. Thank you banget ya sudah datang. Sama-sama, thank you for having me. Udah mau mampir di sela-sela kesibukannya yang luar biasa. Sahabat rock and roll, Kak Rory sudah ada di sini. Kita mau ngobrol banyak, mau sharing di Entrepreneur Rock, mau membahas tentang kegilaan, kehebohan, keseruannya Kak Rory dalam entrepreneurship ya, jadi pengusaha. Sebelumnya, mari kita cek dulu yang rock and roll berikut ini. Cus! Yes, Kak Rory. Aku manggilnya kakak aja ya? Boleh. Kamu manggil aku kakak? Aku manggil kamu tante. Ah, tua banget. Boleh. Kakak boleh, manggil ibu boleh, manggil tante jangan. Jangan, oke, siap. Nanti minta bulanan. Aku mau ngobrol dong. Kan seperti yang diketahui sahabat rock and roll bahwa Kak Rory kan news anchor ya, presenter hits. Kayaknya udah di level yang luar biasa hitsnya. Masih jauh. Oh iyalah gitu. Kenapa? Kok tiba-tiba aku lihat di YouTube tuh banyak banget cerita. Sekarang udah jadi pengusaha. Cerita dulu zaman-zaman awalnya jadi news anchor. Kalau aku sih news anchor TV journalism itu emang suka banget Kak. Itu mimpi dari kecil gitu. Pokoknya pengen jadi pembawa berita, wartawan TV itu pengen banget. Tapi suatu saat ada kalanya ketika kita udah di industri itu, udah 10 tahun, 11 tahun, kita ngerasa what's next nih? Apalagi nih gitu. Aku pengen berkembang. Nah waktu itu aku tanya sama diriku sendiri, apakah aku pengen jadi pemimpin redaksi? Karena itu adalah puncak achievement dari seorang wartawan, jadi pemimpin redaksi, atau aku pengen jadi yang punya sesuatu nih, punya media, who knows ya kan? Iya, bisa ya. Nah terus aku berpikir bahwa, kayaknya aku lebih milih menjadi pemilik entitasnya deh, daripada pemimpin redaksi yang masih digaji sama orang. Nah akhirnya aku keluar tahun 2010 itu, tahun 2020 kemarin aku keluar pas pandemi, orang ngatain, lo gila ya, orang di saat pada dipecatin, orang gajinya dikurangin, lo malah resign gitu. Iya, nyari aman minimal gaji tiap bulan, Kak. Iya, malah bukannya nyari aman, nyari cilaka ya, Kak. Cilaka, iya. Seberani itu? Sebenarnya itu, September 2020 aku memutuskan keluar, tapi Tuhan tuh baik banget. Ketika aku keluar, udah banyak gantinya waktu itu, ini online, Zoom itu. Banyak banget, dan alhamdulillah sih bisa survive sampai sekarang, dan akhirnya bisa fokus ke entrepreneurship, tapi tetap jadi presenter. Nggak terikat sama entitas apapun sekarang. Oh gitu. Iya, luar biasa, nyalinya besar ya. Nyalinya besar. Ini uji nyali sih sebenarnya. Ya. Tapi kita bahas dulu waktu sama zaman jadi penyiar nih. Kalau ngomong sama sahabat rock and roll nih, kebetulan ada mahasiswa kelas event gitu ya. Kalau awalnya lulusan apa Kak Rory? Aku S1 di Universitas 11 Maret Surakarta, Solo. Aku ambil ilmu komunikasi. Aku S2 dapat beasiswa LPDP di Inggris. Inggris gue mau coba anak. Jauh ya. Oke, jurusannya gitu. sama? Jurusannya komunikasi politik. Komunikasi politik, kompol ya? Kompol, ya. Oke, berarti di jalur yang benar memang. Betul, memang komunikasi, terus media massa, terus aku juga suka politik, aku wartawan politik waktu itu. Betul. Dan aku juga menganalisa perpolitikan gitu, jadi happy sih. Kalau sahabat rock and roll mau jadi kayak Kak Rory waktu zaman jadi penyiar, apakah harus ilmu komunikasi yang diambil? Nggak harus. Justru malah ketika jadi wartawan itu, wartawan butuh berbagai macam spesialisasi. Media butuh yang spesialisasi hukum. Mbak Najwa Shihab tuh misalnya, dia hukum S2-nya. S1-nya juga. Terus butuh yang ekonomi dan bisnis. Ekonomi khususnya.
butuh yang misalnya pertanian, butuh yang kesehatan. Jadi semua bisa jadi wartawan. Oke, bisa aja backgroundnya matang di bidang masing-masing itu. Betul, karena nanti berita itu juga macam-macam kan Kak. Oke. Ada fokus ekonomi, fokus hukum, ada fokus pertanian, fokus kesehatan gitu-gitu. Sahabat rock and roll, jadi yang kalian lulusannya pertanian, tadi ekonomi, bisa jadi Kak Rory. Nah, pertanyaannya, dia belajarnya ekonomi segala macam, tapi how to present, how to be like you. Maksudnya aku ada sekolahnya nggak Kak? Kebetulan kalau dulu sih otodidak ya Kak ya. Iya. Dulu ya kagak ada duit, makanya kita belajar sendiri otodidak ya kan. Beasiswa ya ada duit, tapi nggak bukan hidup ya. Oke. Tapi kalau misalnya sekolah sih kebetulan aku dan teman-teman news anchor kayak Tommy Cokro, Clara Tambu Bolon, Balkis gitu-gitu, kami membuat satu sekolah namanya Speaking School. Namanya keren banget, catchy ya, Speaking School, betul. Nah di situ kami ngajarin orang untuk gimana cara biar lebih pede berbicara, gimana cara handle media, karena kami semua ini wartawan TV, jadi kami ngerti gimana cara media bekerja. Terus kami juga ngajarin orang untuk presentasi, public speaking secara efektif dan nggak grogi, gitu-gitu. Kalau masuk tes TV-nya, maksud aku sesusah itu kan? Waktu di Metro ya? Yes. Aku masuk Metro tahun 2010. Nah kebetulan aku tuh udah memulai di dunia broadcasting itu sejak kuliah. Jadi ketika di Solo aku siaran radio, habis itu siaran di TV lokal. Setelah lulus masuk Metro TV. Sehingga ketika masuk itu nggak nol gitu, tapi udah punya bekal pengalaman gitu. Jadi menurut aku ini juga penting banget ketika kita pengen masuk ke suatu bidang, kita udah one step ahead gitu daripada yang lain ya kan. Nah akhirnya dari itu kan ada batch ya, dalam namanya Journalist Development Program, ada batch, terus dari ratusan orang ya udah akhirnya terpilih 10, aku salah satunya gitu. Luar biasa, banyak itu 10, salah satunya Kak Rory. Jadi sahabat rock and roll, kuliahnya apa aja, terus bisa les tadi di speaking school, abis itu baru kita tes ya. Itu cerita tentang zaman jadi penyiar ya kan. Sekarang zaman yang kita bahas yang kerennya. Di awal Kak Rory cerita, pokoknya mau jadi apa nih ketua redaksinya, karena gue dulu di TV juga Kak, kalau udah levelnya tinggi udah kayak mana lagi ya gue gitu kan. Ada Kak Rory sama kayak aku nih, ke entrepreneur ya TV kan. juga Kak? Iya. Di mana kalau boleh tahu? Panjang, TPI aku. Oke, wow. Produksi. Kita reporter gosip Kak. Ya nggak apa-apa. Membahas gosip nggak Kak? Boleh. Pacarnya siapa sekarang loh? Wow, senior ternyata ya. Ntar aja ya. Jadi kita bahas tadi kenapa akhirnya memilih untuk gue kayaknya mentok nih di apa TV gitu ya. Akhirnya memutuskan untuk pengusaha. Iya. Apa yang dicari? Betul. Jadi kadang-kadang orang ketika keluar itu kadang-kadang karena kok gue nggak berkembang sih. Kadang-kadang orang begitu mikirnya. Iya, Kak. mentok sih gitu ya. Tapi justru ketika aku keluar itu lagi kuat-kuatnya. Nah. Lagi posisinya bagus banget karena aku waktu itu handle satu program namanya Prime Talk. Judulnya aja udah Prime Talk. Jam 7 malam. Itu Senin sampai Jumat dan ada nama aku di situ, Prime Talk with Rory Asyari. Ya, aku bilang lagi hits-hitsnya. Betul. Tapi terus aku memutuskan bahwa akan sampai kapan gitu. Dan apa namanya, apakah aku akan terlena dalam zona nyaman gitu, atau aku lebih ketika mumpung masih usianya 30-an melakukan sesuatu yang ini nanti akan jadi peganganku buat 10, 20, 30 tahun ke depan gitu. Mungkin bisa aja aku ketika waktu itu jadi news anchor di Prime Talk, aku sambil jadi entrepreneur gitu. Tapi ini nggak akan maksimal karena ini benar-benar menyita waktu, menyita pikiran, capek gitu kan, dan aku harus fokus. Sementara anak ini juga butuh dibina nih gitu, digedein. Nah aku akhirnya memilih 10-20 tahun ke depan aku berpikir panjang. Akhirnya aku memilih ini. Gitu. Galau-galau dulu nggak? Wih, galau-galau berbulan-bulan, konsultasi sama nyokap berkali-kali gitu. Iya. Terus waktu itu modalku adalah pokoknya bisa hidup dulu, bertahan selama 3 bulan. Itu kan prinsip financial education kan gitu kan. Survive di 3 bulan skill. pertama. Survive di 3 bulan pertama dan ada dana darurat 3 kali gaji gitu. Ini udah aku taruh situ, ini mateng nih, kalau 3 bulan gue nggak bisa survive, mati gue gitu kan. Dan akhirnya begitu keluar memutuskan untuk itu ya bisa survive dan juga bisa lari juga gitu loh. Dan akhirnya aku sekarang baru menyadari bahwa wow, ternyata dulu gue yang merasa gue nggak punya
bakat bisnis, gue nggak punya jiwa bisnis, karena ayahku pebisnis tapi pebisnis musiman dalam artian lompat sana lompat sini. Tapi ada darah ternyata. Mungkin. Nyokap adalah dosen, pendidik, jadi nggak ada jiwa bisnis sama sekali. Akhirnya gue menyadari bahwa wah ternyata jiwa bisnis itu bisa dibina kok. Itu bisa kita tanamkan dan bisa kita kembangkan kok gitu sih. Luar biasa. Beneran tuh dengan modal 3 bulan itu save dulu dan selama 3 bulan itu bisa running Kak? Bisa running alhamdulillah, tapi aku belajar pola event kita. Walaupun itu pada waktu COVID masih awal-awal, aku belajar pola bahwa Desember setelah tanggal 15 sampai Januari biasanya event sepi. Sama sekali nggak ada. Jadi ketika Desember pertengahan sampai Januari gue makan tabungan. Karena nggak ada event sama sekali. Ya kan? Gue mengandalkan Sleep Project masih kecil, bisnis aku masih kecil, terus belum ada bisnis-bisnis yang lain gitu. Akhirnya ya makan tabungan, tapi ketika Februari, Maret, udah mulai nafas, mulai ada siaran lagi di TV ini, ada siaran lagi di TV itu, gitu-gitu. Iya. Sahabat rock and roll tadi kepo pasti ya, tapi Caroline udah kasih bocoran namanya Sleep Project, ya kan? Kalau lihat Instagramnya, aku follower banget soalnya ya. Itu ngomongnya hubungannya ke tempat tidur atau kamar ya. Betul. Bedding ya sebutnya ya. Terus juga ada sleepwear. Yes. Itu lucu banget ya. Ini mau lihat gak ini Instagramnya ya, ini dia. Ceritain lagi, awalnya nyari vendor kan, ya kita sharing ya pengusaha. Kan gak ujuk-ujuk lu bikin bedding aja, terus apa gitu, dari mana asalnya tiba-tiba ke itu perjuangan Sleep Project banget Indonesia sih. Itu perjuangan banget ketika nyari vendor gitu, itu paling bikin pusing ya. Tapi aku sih percaya bahwa ketika kita mulai bisnis, kita harus mulai dari why, kenapa, dan kita harus jadi solusi buat orang lain. Gitu. Atau diri sendiri Kak. Nah ketika mulai Sleep Project, aku tuh temanku dulu, bisnis partnerku, dia lagi nyari spray. Dia pindah apartemen, nyari spray. Nyari spray di department store harganya puluhan juta. Luar gitu. biasa. Ya kan? Diskon aja 8 juta. Gitu. Itu baru diskon loh. Diskon. Ya kan kalau nggak diskon belasan juta, puluhan juta. Betul. Sementara kalau misalnya kita nyari di Mangga 2, kita nyari di Tanah Abang. Harganya jauh banget dan kualitasnya ya sorry itu saya belum nggak bagus gitu. Ya di Tanah Abang, di Mangga 2 yang bagus juga ada, tapi orang ketika mencarinya nggak gampang. Gitu. Nah, gimana caranya waktu itu kami berpikir bahwa yuk kita bikin sesuatu yang ada di tengah-tengah, bahannya bagus tapi affordable, rapi, kualitasnya juga oke, dan ini packagingnya juga cantik, brandingnya bagus. Oh iya ya, kenapa kita nggak bikin itu gitu. Nah akhirnya dari masalah yang tadi, yakni kita nggak bisa nemuin bedding dengan harga terjangkau dengan kualitas bagus yang kita pengen, akhirnya kita bikin aja solusi untuk masalah kita sendiri. Benar, kalau backgroundnya adalah itu ya dari permasalahan jadi lebih enak ya. Iya, terus muncullah solusi dan akhirnya ya oke, kita memulai dan kita belajar dulu. Belajarnya dari mana? Belajarnya dari pedagang-pedagang kain. Iya. Tanah Abang, Mangga 2, luar biasa, karena ke Tanah Abang gitu. Cipadu, ya ke sana. Cipadu. Iya. Oke. Terus nyari bahan. Nyari bahan, tanya-tanya waktu itu bedanya apa sih tencel sama cotton? Jadi kita yang oke, gitu kayak plongo-plongo gitu kan. Terus pedagangnya sampai malas gitu, nih orang tanya-tanya mulu, beli kagak gitu. Nyatet nggak? Nyatet, tapi di sini aja. Terus kita sempat kepikiran, atau konsinyasi aja, kita jualin aja ya gitu barang-barang mereka ya. Terus kita hitung-hitung, waduh kalau jualin barang orang terlalu tipis marginnya gitu. Kenapa kita nggak bikin sendiri? Yaudah, bikin sendiri. Kita bikin sendiri. Bingung tuh nyari vendor. Nggak tahu ya, Tuhan tuh maha baik Kak. Ketika kami di Tanah Abang, terus kami pusing nyari vendor, tiba-tiba ada ibu datang. Ibu-ibu namanya Bu Rita, udah almarhumah sebenarnya, datang. Mas, daripada kamu jualin barang orang, kamu bikin aja nih, aku kasih alamatnya yang biasa aku jahitin gitu. Ini baik banget sih. Jadi kamu ke Bu Rita dulu sebelumnya? Bu Rita nyamperin kami, kami berdua lagi terduduk capek gitu di Tanah Abang gitu. Dia kasih alamat vendor, kami datengin alamat vendor, ternyata Bu Rita sering bikin di situ dan ya udah untuk mulai pertama kami pakai vendor itu. Bagus. Ya
ada bagus, kadang-kadang enggak, namanya juga vendor ya. vendor. Dan vendor kan kadang-kadang kalau misalnya pesanannya banyak banget kan kadang-kadang punya kita dilupakan atau Betul ngasal gitu. banget, Terasa iya. banget ya. Banget. Udah di QC masih salah. Masih salah begitu. Kita udah packing, kok ini salah? Aduh, padahal udah dikasih contoh. Udah dikasih Ya, gitu lah contoh. ceritanya. Terus pelanggan udah marah-marah, kita balikin lagi ya stres lagi. Ya, stres. Kita mesti punya penjahit sendiri. Waktu itu berpikirnya. Wow, itu di bulan keberapa nggak pikiran mau punya penjahit Kayaknya sendiri? bulan ke-6 atau ke-7 gitu. Lumayan cepat. Lumayan. Terus akhirnya ya udah kita rekrut, tanya sana tanya sini, akhirnya nemu. Ya udah. Pertama itu di workshopnya ada di apartemen gitu. Kelihatannya keren dan sebagainya, jangan salah. Ini apartemen sewa sebulan 5 juta gitu. Di apartemen satu unit, ya udah mesinnya satu doang. Terus begitu jahit selesai kita packing gitu-gitu. Ya ampun, bener-bener satu orang aja. Satu gitu. orang aja. Dulu belum ada karyawan, cuma satu penjahit itu aja. Nah sekarang alhamdulillah udah berkembang ya. Masih kecil, masih 3 tahun, tapi udah 15 karyawan sekarang. Ih, tapi luar biasa. Sekarang 15 karyawan 15. dan gak di apartemen lagi. Nggak di apartemen, tapi kita sewa kayak rumah cukup besar gitu di Tomang, itu jadi workshop sama kantor. Luar biasa, luar biasa. Dan strateginya gimana? Strategi jualnya? Karena kan Rory punya nama juga, tapi juga backgroundnya kan bukan entrepreneur tadi Iya, ya. betul, Bagaimana betul. how to sell it? Maksudnya pakai media Iya, apa? jadi- Terus ceritain dong. Ini menurut aku yang paling penting juga untuk dimiliki teman-teman yang mungkin baru akan mulai suatu brand atau sedang pengen ngembangin brandnya adalah trust itu Kak. Gitu. Trust. Ini adalah bisnis online. Awalnya itu online banget kan. Gimana caranya orang biar mau spend 1 juta, 2 juta untuk produk kita yang dia nggak bisa pegang. Betul. Biasanya orang kalau beli spray atau beli baju harus megang dulu, harus coba Iya. dulu. Ini di bisnis online enggak. Nggak Nah, gimana bisa. caranya untuk menciptakan trust itu? Satu, melalui tampilan Instagram yang bagus. Betul. Gitu. Sosmed ya. Sosmednya bagus, terus service-nya juga bagus, gercep. Iya, Gitu. Bahkan admin ya. Adminnya, bahkan aku turun langsung untuk jadi admin dulu awal-awal. Tahu nggak aku pakai nama samaran siapa? Apa? Rani. Coba sama Kak Rory yang pernah chat sama Kak Rory di itu ya, Sleep Project kalau Itu lucu banget, lucu banget. Rian Ibram, kebetulan kamu juga kenal Rian Ibram. Rian tuh pernah beli spray aku. Waktu itu aku belum kenal. Terus aku dia DM, terus ya udah dia DM Sleep Project, terus kami tukar-tukaran nomor. Kak, ini nomor saya, admin Sleep Project, nama saya Rani. Beberapa bulan kemudian si Rian aku ketemu kan, kenalan sama Rian, terus Rian itu mau pesen lagi, halo Rani, mau pesen lagi dong? Ya karena gue udah kenal ya, terus akhirnya, bro, ini bukan Rani, ini Rory. Astaga, terus berarti ini bukan adminnya. Ya dulu gue nyamar jadi Rani. Karena nggak mungkin dong, maksudnya Udah kenal soalnya sekarang. Iya, dan gue juga nggak mungkin, maksudnya adminnya Rory. Hah? Ya orang jadi, kok lu bikin bisnis lu jadi adminnya sendiri Nggak sih? boleh, Gitu, nggak kita boleh harus kan? itu, Kita Kak. harus di high level Iya, gitu sebagai Kak. owner gitu Iya kan. kan, owner Karena itu dong. untuk membangun kepercayaan juga. Betul, gitu. betul. Nggak ecek-ecek. Gak cek-cek, makanya gue pakai nama Rani pada waktu itu. Teman gue, Medi, pakai nama Mita, jadi Rani dan Mita. Mita. Ya. Padahal kami juga tuh. Soalnya kita kalau misalnya first impression sama customer kan penting ya. Penting banget Kak. Penting Gitu. banget Makanya ya. tadi aku lanjutin brandnya, sosial medianya harus oke. CS-nya, adminnya harus gercep dan Ya. harus solutif gitu. Iya, Gua punya, ini yang gue sampein juga ke Kak Kristinali sih. Gue punya formula 3:1. Ada satu pertanyaan lo jawab dengan 3 jawaban. Jadi orang puas gitu dan Iya. orang percaya. Jangan nunggu ditanya banyak gitu. Betul, Kak ini ready Kak? Ready Kak. Nggak gitu doang. Ini ready Kak? Ready. Ukurannya begini-begini, bahannya ini dan ini. Gitu. Gila strategik banget ya. Jadi itu sih 2 strategi utama aja. Iya, iya luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau misalnya udah yang ada oke, tangkap jangan sampai lepas Sampai gitu lepas. ya. Kalau misalnya dia masih namanya, Galau-galau. bingung galau-galau, kita tawarin yang lebih ini. Pokoknya jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Iya, maksudnya jangan kasih dia option ke toko sebelah. Langsung aja kita kasih Dan yang ketika lain. kita ngasih opsi, jangan terlalu luas. Kak, kami punya berbagai macam nggak? Kak, kami punya 2 atau kami punya 3 antara ini. Jadi dia biar udah langsung fokus gitu. Tapi kalau Sleep Project itu kan kita tahu ya levelnya ya medium ke atas kan ya. Kenapa menetapkan pasar itu, Kak? Karena itu adalah sebenarnya image yang, jadi gini, aku dulu kuliah S1 Kak. Disertasiku atau tesisku aku mengambil penelitian bagaimana
orang-orang Indonesia mulai dari media, terus orang-orang mall, sama masyarakat, konsumen memandang suatu brand. Waktu itu aku menjadikan Body Shop sebagai subjek penelitianku. Nah ternyata menariknya orang Indonesia ini suka pada brand-brand yang kesannya luar negeri. Yes. Orang Indonesia suka sama brand-brand yang kesannya premium. Yes. Tapi mereka nggak mau spend atau belum ada di level mampu spend untuk setinggi itu. Sepremium itu? Sepremium itu. Pengennya image-nya mewah tapi harganya ramah. Gitu di kantong. Ya kan mewah versus ramah. Ini cerita kenyataan loh. Kenyataan gitu. Ya kamu riset gitu ya? Betul. Nah akhirnya aku menemukan itu dan ada satu pasar namanya Masstige. Mass tapi prestige gitu. Ini ilmu baru nih, mass tapi prestige. Jadi image-nya sangat premium, image-nya tinggi tapi harganya ternyata ramah di kantong. Nah, Sleep Project aku posisikan di situ gitu. Luar biasa, jangan malu-malu. Bagus Sleep Project premium tapi harganya oke, affordable, masuk akal. Kalau di mall Kak, itu harganya udah 10 juta, 15 juta dengan bahan yang sama. Kalau di Sleep Project 2 jutaan aja. 2 jutaan aja, jangan lupa beli ya. Tapi dibahas tadi tentang sleepwear, aku lihat lucu-lucu banget ya. Nah sleepwear ini sebenarnya ya karena kita kan ketika jual barang ya kita akan mendiversifikasi apa yang bisa kita jual, apa yang bisa menghasilkan lagi gitu kan. Nah akhirnya dengan bahan yang sama yang dipakai buat bedding ini kami coba deh bikin sleepwear, ternyata laku banget gitu. Terus, ada yang batik. Ada yang batik juga. Ada yang bahan betul. apa tuh? Tencel ya. Kayak sutra, iya luar biasa. Terus kan kemarin waktu kan kita biasanya juga lihat peluang kan. Pas kemarin orang pada WFH kan banyak stay di rumah, kemana-mana juga pakai piyama gitu. Nah coba yuk kita bikin piyama. Terus aku tuh suka misalnya di kolam renang atau misalnya di rumah kan kita pengen kesannya kayak bos gitu ya. Ngopi dan sebagainya. Biasanya bos-bos tuh pakai apa sih? Oh mereka pakai robe tuh kayak kimono gitu tapi Versace gitu kan. Cuman kita nggak usah Versace deh, kita bikin satu yang robe tapi bahannya enak, adem tapi tetap kelihatan mewah gitu. Ya udah akhirnya bahannya tencel gitu. Ih keren banget. Memang kalau pengusaha pinter banyak aja idenya ya kan. Itu harganya berapa kalau yang sleepwear itu? Kalau yang sleepwear ini mulai dari 400 ribuan sampai yang paling mahal itu 999. Itu yang robe bahannya dari tencel tapi teksturnya kanvas dan itu secara desain, secara motif aku juga suka banget. Coral namanya. Coral, luar biasa. Sahabat rock and roll nih kalau ngomong Kak Rodi sekarang nih sudah di masanya lagi menikmati, tapi juga pasti lagi explore terus. Aduh, ya berjuang kan? terus ini. Explore terus ya, sama kita harus berjuang terus biar naik level terus ya kan? Naik level terus kan. Tapi kalau aku lihat cerita Kak Rodi di masa sebelumnya, masa-masa sedih, pernah ngalamin juga nggak Kak Rodi? Aduh, kayaknya masa sedih naik turun terus, jadi sedih berkali-kali. Aku pernah lihat Kak Rodi sharing kalau pernah jadi badut. Itu dulu zaman kuliah, karena zaman kuliah itu benar-benar itu masa paling titik rendah. Nyokap sama bokap diambang perceraian waktu itu. Nyokap juga harus jadi kayak tulang punggung keluarga secara finansial. Terus jadinya nggak ada duit, jadi kalau misalnya bahkan kuliah pun susah untuk bayar gitu. Terus akhirnya gimana caranya gue bisa kerja dan gue bisa cari duit sendiri. Ini keinginan ini sejak SMA kelas 3 Kak. Karena waktu itu waduh uang jajan seret dan nyokap juga gue ngelihatnya berjuang sendiri gitu kan. Karena bokap tidak bisa diandalkan pada waktu itu secara finansial. Terus akhirnya ya udah nyari-nyari mulai dari ngelamar jadi SPB, ngelamar jadi penjaga toko gitu. Sampai akhirnya ada lowongan IO gitu. Ya udah kita masukin aja IO, dibutuhkan untuk posisi MC, terus team leader sama badut. Gitu. Di IO, terus ada 3 tuh jadi ada 3 lowongannya. Nah, intinya adalah IO ini bekerja sama dengan suatu brand multivitamin anak bikin lomba mewarnai di TK. Kadang-kadang gue jadi tim leadernya, gue yang mengatur ya kan untuk timnya. Tapi gue juga jualan juga nih, gue juga jualan ke TK, TK ya kan. Lo mau nggak ada event ini? Nih gue presentasiin. Di situ gue belajar presentasi dan jualan. Luar biasa. Akhirnya ada satu TK yang lumayan elit,
yang kami presentasiin awalnya nggak mau. Tapi ketika kami datangin lagi, kami jelasin lagi, dia malah tertarik banget dan dia waktu itu ngikutin 60 anaknya untuk ikut di sini. Terus gue bilang gini, Bu, jangan khawatir, kami nggak akan melakukan tipu-tipu. Kalau misalnya Ibu nggak yakin, itu produk-produknya. Jadi kan produk ini nanti akan diserahkan ke anak-anak kan. Kami tinggal di sini, gitu. Akhirnya benar-benar kami tinggal di situ dan mereka mereka percaya. Saya diselenggarakan event itu. Nah di situ aku sebagai tim leader, gitu. Jadi aku tim leader, aku berhasil menjual dan aku berhasil mengorganize. Yes. Ini dibayar berapa Kak? 50.000 saja. Komisinya berapa? Komisinya 50.000 saja waktu beneran. TL-nya? Ya 50.000. IO-nya mana sih nih? Banyak banget ini. Waktu itu kita masih bodoh banget ya. Ini belum lama Kak. Ini 2006. Iya. 50.000 waktu itu ya sedikit tetap. Sedikit lah, 2006 tuh. 50.000 terus gue karena masih bego ya, gue dibayar 50.000 diem aja ya udahlah. Padahal kita ngedilin event itu. Iya, gede itu dong. kontrak berjuta-juta, terus kita cuma dapat 50.000. Pas hari H kita juga mengatur ini. Pilihan kedua jadi MC. Waktu itu aku belum pede jadi MC. Ya udah skip. Pilihan ketiga jadi badut. Jadi badut. Jadi pilihannya, gue sama bisnis partner gue yang sekarang ini, Medi. Kalau gue TL-nya, lu badutnya. Kalau lu TL-nya, gue badutnya. Oh gitu? Jadi soulmate banget sama sahabat itu ya? Jadi kami sama dia sama-sama pernah jadi badut. Berapa lama jadi badut itu? Itu berapa bulan ya? Mungkin ada kalau 4 bulan kali. Badut itu yang muka lu di makeup Bukan. gitu atau yang ditutup? Yang ditutup yang pakai gede banget itu. Yang sekarang banyak di jalan itu. Kipasnya di dalam gitu. Gak ada kipasnya Kak, boro-boro. Astaga, lo kalau misalnya keluar dari dong. badut itu, lo udah kayak sauna. Setengah jam lo turun 2 kilo deh. Iya. Ampun. Gak malu itu. tuh ya? Gak malu. Itu awal-awal banget. Terus akhirnya mendapat kesempatan lebih bagus lagi. Jadi sales promotion boy. Iya, aduh luar Gitu. biasa. Itu lagi-lagi sih waktu jadi SPB, salah satu multivitamin itu juga si bos bilang gini, kita tuh nggak pernah lo punya sales promotion boy yang cowok, biasanya sales promotion girl gitu. Terus aku tanya, lah apa bedanya? Gitu. Kalau misalnya orang bisa jual, apa bedanya? Toh ini produk multivitamin yang kamu nggak perlu menjual badan, menjual tubuh, keseksian, kecantikan, biar orang buat beli. Yang kamu jual adalah bagaimana orang percaya pada produk ini. Betul. Nah bosnya akhirnya, gitu ya. Yaudah, let's give it a try. Aku dikasih kesempatan dan akhirnya aku jadi sales dengan penjualan tertinggi Kak. SPB cowok pertama. SPB cowok pertama dengan penjualan tertinggi. Biasa. Karena yang aku lakukan ketika presentasi ke customer satu-satu, berarti jaga di mall, jaga di apotek gitu kan. Udah presentasi ke ini. Caranya aku menemukan formula gitu. Aku nggak mau yang Pak, mau nggak Pak beli ini? No. Caraku adalah Gimana? Pak, kalau misalnya, ya aku biasanya gini, Bapak, saya melihat Bapak aktivitasnya banyak banget, padat banget. Ini kebetulan saya ada produk yang biasa buat menghilangkan capek-capek misalnya, gitu. Jadi ini produknya, ini buatan Jerman, dan kebetulan ini sedang ada promo. Promo ini aku pakai duitku sendiri. Gitu. Berarti aku sudah mengalokasikan 30% dari gajiku Kak untuk beli produk yang lain. Kan itu waktu itu ada Effervescent, ada yang bentuk kaplet kan. Jadi yang kaplet gue beli banyak, terus gue jadiin promo. Bundling gitu. Ya ampun, niat banget sih. Gue terheran-heran. Nah makanya salesnya bisa tinggi banget, tapi itu semua bisa tertutup spend gue, cost gue bisa tertutup dari bonus insentif yang gue dapetin gitu. Perempuan-perempuan yang lain langsung, wah kok bisa? Iya, kok bisa langsung tertinggi sih, anak baru gitu. Anak baru loh. Ya kita pakai ini dong. Luar biasa. Emang kalau bisnis harus pakai ini ya. Bener. Bonusnya tapi nggak 50.000 kan, Ron? Enggak, itu bonus yang bikin trauma kalau itu. Keren banget, luar biasa. Sahabat Rock and Roll, satu pertanyaan terakhir sebelum kita sudahi ngobrol kita sama Kak Rory ya. Biasanya nih kalau ngomongin bisnis ada naik turun seperti kita bahas. Banyaklah lika-likunya kan kalau lagi turun tuh drop banget ya Kak Rory. Even gue pun kadang-kadang suka, aduh kok bisa gini sih. Bagaimana sih lo manage perasaan aduh bersalah atau kayak dealingnya nggak oke atau lagi drop banget nggak ada pendapatan. Gimana manage? Kalau gue sih, gue kebetulan belum selama Kak Farida.
Madam tuh udah 19 tahun aku baru tahu gue. dan udah naik turun. Gue belum Roller coaster ya? apa-apanya. Roller coaster Gue ya? bisnis mungkin baru 3 tahun 4 tahun Kak gitu. Oke. Dan gue belum merasakan yang benar-benar titik nadir untuk bisnis. Tapi kalau kehidupan titik nadir ternyata udah sering. Kalau bisnis belum pernah. Karena pas WFH kemarin justru malah penjualan naik. Oh iya. Nah sekarang WFO, orang-orang udah mulai kantor, penjualan sedikit turun. Nah ini gimana caranya agar bisnis bisa survive? Ini yang gue lakukan sekarang adalah ya kita ikuti, follow the market. Kalau cara gue ya gitu, dan semoga ini benar sih, gue berharap. Jadi karena sekarang orang udah balik ke mall, udah balik ke kantor, follow the market. Sekarang kita akan bikin satu offline store. Kebetulan ada di salah satu mall yang baru, yang di Senopati itu, kita akan bikin di situ offline store gitu. Nah terus orang bertanya, loh emang lo ada partner ya Ri? Kok bisa afford untuk taruh di situ? Enggak, kami nggak mau ada partner untuk saat ini. Kami pakai uang modal kami sendiri. Jadi di Sleep Project ini ya udah kami sistemnya digaji, duit yang biasa masuk kami belikan kain lagi atau kami investasikan buat modal. Gitu. Jadi akhirnya kita follow the market, kita akan bikin offline store di sana. Gitu sih. Jadi kalau Kak Rory itu kalau ada masalah, terbuktinya dia tidak masuk ke dalam masalah, tapi mencoba keluar dari masalah. Cari solusi. Mencoba untuk cari solusi untuk jangan sampai terlena masuk ke dalam ya, tapi bangkit ya. Iya. Kalau kita kenapa perempuan lebih banyak menikmati dulu ini kesesaraan ini? Terlena dengan drakor paling ya. Oh gitu ya. Jadi tapi nggak apa-apa sih, orang kan untuk keluar dari masalah caranya beda-beda kan. Iya, bener, Cuman jangan kelamaan ya. Tapi idenya bagus, jadi jangan terlena sama masalah, jangan masuk ke dalam masalah. Betul. Harus keluar dari masalah ya. Iya. Walaupun itu prosesnya juga stres, juga kita marah-marah, kita sedih, kita putus asa. Tapi jangan sampai kelamaan deh, terlalu larut. Iya, pacar kena dampak kalau lagi stres gitu Kak? Kadang-kadang iya dimarah-marahin. Marah-marahin juga. Karena dia single ya, sahabat rock'n'roll single loh. Kata siapa? Loh. Ini wartawan gosip nih, masih gosip nih. Oke, sahabat rock'n'roll kalau lihat di Instagramnya Kak Rory atau Instagramnya Sofia Lajuba, ini lagi banyak, foto-foto video-video sesi itu ya. Keren banget sih, kolaborasi itu ceritain dong sedikit aja tentang kolaborasi sama Sofia. Itu sebenarnya yang mengatur kolaborasi itu adalah Buba Alfian gitu. Jadi Buba mempertemukan aku sama Kak Sofi. Terus kakak itu memang hits banget iya, loh, luar biasa. Kayaknya penuaan nggak berlaku buat dia. Iya, gitu. betul. Muda terus, padahal usianya juga sebenarnya udah nggak muda lagi. Tapi aku respect banget sama Kak Sofi ini. Terus akhirnya ya udah kita foto bareng dengan konsep yang berbeda. Fotografernya pun Koh Wong Sim. Yes. Jadi dengan foto yang kayak begitu. Ini yang go out of the ordinary dari aku sendiri dan dari Kak Sofi. Iya, makanya kan ngelihat kalau Rory pamer dada karena olahraga kan biasa ya kan. Tapi ketika pakai baju itu dengan seksi, jadi langsung banyak yang DM nggak? Banyak banget sih. Coba jawab. Tapi banyak aku pengen banyak banget yang DM. Tapi aku pengen ngajak sebenarnya, lihatlah itu sebagai art. Gitu. Yes. Karena kita tuh makin kesini ngelihat art itu jadi, kok buka-bukaan sih, apa sih masuknya gitu-gitu. Enggak, tapi lihatlah itu sebagai sebuah karya fotografi. Pas diajak collab gitu langsung mau kan? Sama siapa? Sama Kak Sofi. Oke. Gitu. Bajunya juga awalnya bajunya ini beneran tapi ya oke, let's do it gitu. Jadi kayak ngelihat Kak Rory di versi lain gitu kan, dan mau ya? Mau. Luar biasa, langsung iklan banyak nggak Kak Rory? mungkin yang iklan juga ini apaan sih, ini cowok gitu, tapi kalau ke Kak Sofi banyak. Banyak pasti ya. Kak Rory what next sih? Aku Nextnya adalah sebenarnya aku tuh suka banget tetap dunia presenting, aku suka banget. So aku akan tetap fokus di presenting dan sekarang tidak hanya TV kan, landscape-nya itu udah ke digital. Jadi aku akan mungkin perbanyak presenting di beberapa platform gitu. Dan aku juga lagi berbisnis sama Buba Alfian, dan kami akan melakukan banyak hal. Saat ini kami sebenarnya bukan bikin, tapi kami konsinyasi dengan satu brand untuk makanan sehat. Terus kami akan bikin line lagi, yang line ini adalah untuk beauty. Terus kami bikin line lagi untuk sekolah gitu. Jadi macam-macam sih rencana sama Buba ini. So jadi what's next adalah becoming more successful entrepreneur, naik level Kak.
Amin, Gitu. amin. Biar kayak Kak Farida. Sama aja, kita sama-sama berjuang. Pejuang COVID ya, salah ya. Kalau pejuang COVID. Pejuang cuan dong. Pejuang Kak. cuan ya. Pejuang cuan, sahabat rock and roll. Jadi nextnya ekspor terus ya. Betul. Tapi kayaknya Karoli milihnya banyak yang lebih yang kamu suka pastinya ya. Yang aku suka dan yang aku rasa aku bisa ngejualin itu gitu. Ih, keren banget. Mungkin kasih tipsnya Karoli bagaimana memulai bisnis. Iya, kalau aku sih yang jelas satu, kita memulai dari why. Kenapa? Why? Dan juga kita menyediakan solusi buat masalah. Oke. Jangan langsung asal-asal bisnis, gue mau bisnis, gue mau bikin lumpia gitu. Tapi tanpa mengerti why-nya gitu. Iya ya. Nggak apa-apa bisnis lumpia, tapi why-nya adalah, why-nya adalah karena aku ahli banget bikin lumpia. Betul. Dan ini dikatakan oleh keluargaku enak banget dan mereka minta aku buat jualan, buat berbisnis, makanya why-nya adalah karena aku ahli bikin lumpia. Why yang kedua kenapa? Why yang kedua karena di Jakarta belum ada lumpia yang kekinian, tapi enak dan nggak usah jauh-jauh ke Semarang. Oke. Why yang ketiga apa? Oh, di Jakarta orang health conscious-nya udah mulai tinggi. Orang hidup sehat udah mulai tinggi. Aku pengen bikin lumpia yang air fryer. Jadi lebih ini. Keempat lagi. Iya. Oh, orang udah mulai vegan. Aku pengen bikin variasi lumpia yang di situ vegan friendly gitu. Oke. Yang kelima lagi, di sini belum ada lumpia yang bermacam-macam. Aku pengen bikin lumpia dengan varian misalnya charcoal yang warna hitam itu, atau pakai mayones atau pakai apa gitu. Iya. Nah, itu sih mulai dari why cari why-nya gitu. dulu. Dan itu juga menjawab permasalahan saat ini di Jakarta belum ada lumpia yang kekinian. Di Jakarta adanya kebab dan lain sebagainya yang kekinian, Iya. tapi makanan Indonesia malah nggak ada nih. Nggak ada. Terus nggak ada yang vegan friendly, opsi yang lebih sehat, less kalori, itu belum ada. Iya. Nah, itu menjawab masalah. Jadi menurut aku mulailah dengan why dan menjawab permasalahan yang ada. Tuh, dengan itu bisnisnya jauh lebih Jadi matang. dia lumpia tadi ya. Hebat tuh bisnisnya lumpia. Jadi Padahal ini banget Kak, iya, spontan banget. kelihatan banget itu. Oke. Dia kritis sekali kalau udah ngomongin wah ya kan. Jadi nggak single ya Kak? Apa ya? Nggak single ya Kak? Balik lagi ke situ. Jadi kalau udah ngomongin why-nya mateng, bisnisnya jauh lebih clear ya Kak. Betul, Targetnya betul. gitu kan. Dan lainnya tadi seperti Kak Rory ajarkan, kalau ngomongin customer relation-nya segala macam sudah dibahas banget. Sahabat rock and roll, semoga obrolan aku sama Kak Rory bermanfaat, pastinya berfaedah dan menginspirasi. Pokoknya harus usaha terus ya, benar Kak Rory? Benar, Jangan pantang patah menyerah. semangat dan harus pintar berbisnis, yes? Yes. Oke, bye. Sampai ketemu lagi. Dah. Dadah.